Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Dina Maharani dengan NPM 231506141 dari kelas PSTIA. Nah, jadi di sini saya masuk ke kelas JKB. Nah, jadi di sini saya akan membuat tugas akhir dari percobaan pertama atau judul yang pertama, yaitu di sini kita membuat dari basic switch and device configuration. Nah, jadi di sini diminta ada 2 switch dan juga ada 2 PC. Nah, yang pertama itu kita masukin juga dulu PC-nya itu 2960. Nah, selanjutnya itu kita masukkan PC-nya, yaitu dari ada di sini, lalu kita masukin. Nah, selanjutnya itu kita ubah namanya S1, lalu ini S2, PCA, lalu yang satunya itu PCB. Nah, selanjutnya itu kita mau ngehubungin dulu dengan menggunakan kabel, yaitu di sini menggunakan kabel straight antar PC dan switch, dan menggunakan yang di switchnya itu fast Ethernet 0/6 karena disesuaikan dengan modulnya. Nah, lalu di sini PCB ke switch juga memakai fast Ethernet 18. Nah, lalu antar switch dengan switch itu menggunakan kabel cross. Di sini 0101. Nah, lalu di sini selanjutnya itu kita masukin ke IP-nya. Kita buka PC-nya, lalu kita masuk ke config, lalu kita ke fast Ethernet. Nah, di yang IP static ini kita masukin yaitu yang A itu 192.168.1.10. Nah, lalu yang di PCB kita masukin juga di yang statiknya ini 192.168.1.11. Nah, ini emang otomatis biasanya dari subnet masknya. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian sini kita masuk dari yang switch 1 dulu. Lalu kita ke config CLI. Nah, di sini kita pertama itu masuk ke enable. Enable itu sendiri fungsinya itu untuk masuk ke dalam mode privilege access mode. Nah, ini untuk memasuk ke konfigurasi, untuk melanjutkan ke konfigurasi. Nah, ini kan udah masuk nih, lalu ada tambahan pagernya. Nah, lalu kita ke konfigur terminal. Nah, di konfigur terminal ini kita maka akan masuk ke dalam sebuah global konfigurasi modenya untuk mengubah konfigurasi switch ini. Nah, selanjutnya itu di sini kita ke yang ini ya, hostname S1. Nah, kita di sini lalu
masuk ke dalam sebuah switch 1, yaitu mengganti nama device, mengganti nama defaultnya supaya lebih mudah dikenali. Nah, selanjutnya itu di sini kita masuk ke no IP. Nah, si no IP domain lookup ini itu untuk menonaktifkan, yaitu menonaktifkan pencarian dari DNS atau saat otomatis saat salah ketik perintahnya. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan masuk ke bagian yaitu enable secret class. Nah, enable secret class ini adalah untuk mengatur sebuah password yang untuk masuk ke mode privilege. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke line console. Line console ini berarti kita masuk ke konfigurasi konsol. Nah, tuh langsung masuk ke config line-nya. Nah, selanjutnya itu di sini kita masuk ke password Cisco. Nah, di sini emang kita untuk menetapkan password untuk mengakses konsolnya. Lalu di sini kita login. Login itu untuk mengaktifkan penggunaan password pada si konsol login ini. Lalu selanjutnya itu kita keluar dulu, exit. Kita keluar dari config yang lain tadi. Nah, lalu di sini kita masuk lagi ke bagian yaitu interface VLAN 1. Nah, ini untuk masuk ke sebuah interface virtual VLAN. Nah, jadi yang pertama itu interface. Ini untuk masuk ke sebuah interface-nya. Nah, lalu selanjutnya itu kita masukin IP address. Nah, ini IP address-nya kita sesuaiin dengan switch 1 yang di atas tadi. Nah, ini yang pakai 1 ini kita sesuaikan. Nah, lalu di sini kita masukin juga ini 255. Nah, selanjutnya itu di sini ada no shutdown, itu untuk mengaktifkan interface VLAN-nya yang tadinya itu disable dia. Jadi kita no shutdown. Lalu kita next. Nah, jadi di sini udah statusnya up dia si ini. Lalu selanjutnya itu kita di sini kita exit dulu dari interface. Nah, lalu di sini kita mau masuk ke dalam banner MUTD, yaitu untuk menampilkan pesan peringatan. Nah, di sini kita banner MUTD, lalu kita pagar. Nah, di sini kita masukin pesannya. Nah, ini pesannya, lalu kita enter. Nah, jadi ini pesannya, lalu kita exit lagi untuk keluar.
Nah, jadi di sini pesannya itu udah ke konfigur masuk di dalam banner MOTD-nya ini untuk pesan peringatan. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan masuk ke dalam copy running config. Nah, di sini tuh copy running itu untuk menyimpan konfigurasi saat ini agar tidak hilang saat kita reboot. Nah, jadi di sini kita copy running config startup config. Lalu kita enter. Nah, di sini kan ada tulisan ya untuk namain ini, masuk ke startup config. Lalu kita enter aja. Nah, ini udah masuk di dalam menyimpan konfigurasi ini. Lalu selanjutnya itu kita akan show running, itu untuk mengaktifkan konfigurasi yang aktif saat ini. Nah, di sini kita show running config. Nah, lalu kita enter. Kita enter sesuai modul ini. Nah, nih jadi di sini akan tampil IP domain lockupnya. Di sini muncul interface-nya, sama ini ada tampilan dari pesan MOTD-nya tadi. Nah, selanjutnya itu di sini kita mau nampilin dari versi yang kita buat dari ini, show version. Nah, di sini ada tampil ini switch-nya, versinya. Lalu untuk selanjutnya itu kita akan nah di sini kita untuk mengecek, menampilkan ringkasan status dari semua interface-nya. Nah, ini buat ngecek statusnya nih, show IP interface brief. Nah, jadi di sini kan tadi kita udah mengaktifkan yang fast Ethernet 01 sama yang 06. Jadi dia statusnya itu up, bahwa kalau misalnya up itu di bagian atas tadi berarti yang di bagian, nah di sini nih kan up, berarti emang di sini tuh statusnya itu udah connect si antara interface-nya ke port-portnya ini tadi, udah connect jadinya di sini. Jadi dia statusnya up yang ini, lalu ini juga up. Nah, lalu kan VLAN tadi kita udah masukin juga nih, jadi dia akan up juga bagian VLAN satunya. Nah jadi di sini untuk switch 1 itu udah selesai. Kalau misalnya kita di sini mau esharan cuma buat ngeliat aja sih itu versinya. Nah, ini berarti udah masuk esharan itu. Nah, berarti di sini udah sampai akhir yang di switch 1. Lalu selanjutnya itu saya akan masuk ke yang switch 2. Kita ke bagian CLI. Di sini pertama kita juga masuk ke enable dulu untuk masuk ke privilege exit mode.
Ini sama aja kayak tadi, lalu kita masuk ke terminal. Nah, habis terminal kita mau ke hostname nya, masukin namanya, filenya hostname S2. Nah, di sini kita masukin lagi no IP, domain lookup. Nah, di sini lalu kita masuk ke enable, masuk password. Di sini harus memperhatikan jangan sampai tipu. Di sini kita masuk ke line console-nya. Lalu kita masuk ke password Cisco-nya. Lalu kita loginin. Lalu kita exit. Nah, di sini kan kita udah exit, lalu kita masuk ke sebuah interface VLAN 1. Nah, selanjutnya itu kita masukin IP address-nya 192.168.192.168.1.2 berarti, karena yang di atas sesuai ketentuan dari modul ini. Lalu di sini 255.255.255.0. Nah, lalu di sini kita no shutdown buat mengaktifkan. Nah, ini berarti udah interface-nya aktif. Lalu kita ke banner MOTD-nya. Salah, ini N-nya kebanyakan, jangan sampai tipu lah. Lalu di sini kita masukin pesannya. Kita masukin pesannya. Lalu kita lalu kita exit keluar dari config ini, lalu kita next. Nah, di sini kita mau copy running config. Penjelasannya sama aja seperti yang di awal tadi, sama seperti switch 1. Nah, di sini lalu kita enter, lalu kita di sini mau nampilin dari switch 2. Jadi let's show running config. Nah, ini kita masuk. Nah, di sini nih kita udah mengaktifkan yang ini lagi. Lalu kita enter. Nah, habis kita udah ngecek, lalu selanjutnya itu kita bisa ngecek show version. Sama aja kayak tadi, kita ngecek si versinya ini. Nah, ini udah enable, password enable udah. Lalu selanjutnya itu di sini kita untuk menampilkan yang ada di interface ini ada apa aja. Show IT interface brief. Nah, jadi di sini nih kan nih pas Ethernet 0/1 ini dia up. Lalu kita enter dulu. Nah, terus bagian fast Ethernet 018 itu dia juga up. Kenapa? Karena memang di bagian sini tadi kita udah buat di Cisco tadi. Nah, di sini kan emang
018-nya ini aktif. Jadi berarti di sini kalau misalnya dia up, berarti ini connect dia di sininya. Nah, lalu VLAN yang kita buat IP tadi, yang pakai IP ini, kenapa dia up juga? Ya karena emang kita udah aktifin juga gitu. Sesuai sama di sini nih, udah aktif. Nah, selanjutnya itu di sini kan udah kita buka. Lalu kita bisa kalau mau cek juga di Esharan. Nah, ini adalah tampilan dari yang udah kita masukin tadi, interface plan-nya, banner MUTD-nya, bahwa emang si switch 2 ini udah selesai, udah connect. Nah, selanjutnya itu di sini kita mau ngecek dari PC. Kita ke bagian desktop, lalu kita ke CMD. Nah, di sini kita mau ngecek dari ping dari PC 1 ke switch ping 192.168.1.10. Nah, bahwa dari di sini kita cek yang bagian PC A-nya ke switch, itu berarti dia emang udah aktif, udah nampilin ini. Lalu kita bisa cek yang bagian dari ping dari PC-nya. Nah, di sini dari yang PCB juga aktif. Kita coba cek yang di sini. PCB kita nah, ini kita coba ping 192.168.1.11 karena dia yang PCB ini. Nah, berarti dia aktif, menerima dari switch, connect berarti kan. Lalu dari sini ke coba kita cek switchnya, ping 192.168.1.2. Nah, berarti dia masuk juga di sini ping 192.168.1.2. Nah, di sini masuk ke dalam switchnya juga, dia masuk. Berarti ini emang semua udah kehubung. Jadi kita ping 192.168.1.1. Nah, dia berarti emang sudah connect. Nah, jadi di sini emang kenapa bisa up down? Ya memang kalau misalnya dia aktif, karena kita ngaktifin yang sesuai modul fast Ethernet 01, berarti dia emang sifatnya up karena dia aktif nih. Up karena kita emang ngaktifin bagian ini. Nah, jadi dia emang di sininya up tuh kan, up fast Ethernet up down. VLAN-nya juga di sini ini yang bagian F18. Nah, di sini emang up statusnya up juga karena emang dia ya memang aktif, berarti memang connect dia. Jadi berhasil di sini ya.
Nah, jadi di sini kan ada pertanyaan nih, kenapa fast Ethernetnya itu dia bisa sama switchnya itu dia itu bersifat up sama down. Nah, jadi kita buka dulu switchnya. Nah, ya di sini itu bersifat up karena biasanya itu ada kabel yang terhubung ke port tersebut, itu di ujung-ujungnya itu berarti bersifat aktif. Jadi kayak misalnya fast Ethernet ini aktif karena dia kehubung ke switchnya juga, VLAN-nya juga. Nah, terus misalnya portnya itu juga bersifat down ini itu kenapa dia bersifat down, karena ya emang di bagian yang ini nggak ada kabel yang terpasang, karena di sini emang nggak ada kabel yang terpasang, jadi dia itu down. Lalu kalau yang misalnya yang up itu berarti dia aktif, berarti emang ada kabel yang hubung, dan juga kabelnya itu berarti terhubung nih di sini nih, makanya dia up. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu what could prevent ping send between the PC. Nah, di sini berarti kan kenapa apa yang nyebabin si pengiriman ini antar PC-nya, apa yang nyebabin pengiriman antar PC-nya ini nggak gagal gitu lah ya. Nah, jadi di sini mungkin di sini coba kita buka, mungkin yang bisa nyebabin gagal biasanya itu dari kita masukin sebuah IP-nya itu salah gitu. Jadi keberadaannya itu tuh jaringannya sama subnet masknya beda. Terus si switchnya juga belum kita konfigurasi juga bisa biasanya, karena biasanya kan kita nganu switchnya itu belum aktif gitu, jadi itu yang menyebabkan jadi gagal gitu. Lalu kita salah di konfigurasi VLAN-nya. Nah, konfigurasi VLAN-nya yang nah ini nih biasanya bisa jadi kita di sini salah masukin atau apa, jadi kita memang harus benar-benar masukinnya itu benar gitu, masukin IP-nya benar, nggak salah. Jadi kalau misalnya pada saat kita ping, jadi itu benar dia kayak gini tampilannya. Nah, coba kita ipconfig juga dulu, ipconfig. Nah, ini berarti muncul kan benar IP address-nya nih. Coba kita yang ke PCB juga, kita ipconfig. Nah, biasanya tuh ya di sini nih kita salah masukin atau apa, jadi itu yang menyebabkan pingnya itu nggak muncul. Kalau nggak misalnya di switchnya itu kita konfigurasi switchnya salah, jadi nggak muncul. Jadi sekian penjelasan dari tugas akhir dari percobaan 1 judul 1. Apabila ada salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.